Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot kembali menyapa Anda. Duel Super Big Match akan kembali tersaji di pekan ke-32. Duel dua tim saudara yang musim ini akan saling bunuh ya, menjadi rival untuk persaingan gelar juara musim ini, yakni Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Persib Bandung. Nah, mampukah Persebaya kembali membenamkan tim saudaranya ini seperti di pertemuan pertama, atau justru Persib yang mampu membalaskan dendam kekalahan di pertemuan pertama? Nah, kita akan cari tahu bagaimana persiapannya untuk kedua tim ini di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua persiapannya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah Rio Hotspot selengkapnya. Duel Super Big Match akan kembali tersaji di pekan ke-32 BRI Liga 1 2021-2022. Kali ini akan mempertemukan dua tim saudara namun di musim ini jadi rival, yakni tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya akan menantang saudaranya, yakni tim Pangeran Biru Persib Bandung. Laga ini akan sangat penting bagi kedua tim, khususnya Persib Bandung. Pasalnya di laga-laga sisa ini Persib wajib terus menang agar bisa raih gelar juara musim ini. Apalagi misi Persib adalah balas dendam pada saudaranya ini atas kekalahan di putaran pertama dengan skor telak 0-3. Sementara bagi Persebaya pun ini agak sedikit sulit untuk raih gelar juara, namun harapan masih ada. Dengan poin 59 dan sisa 3 laga, jika Persebaya mampu terus menang, maka poin total adalah 68. Dan ini bisa saja jadi juara jika tim-tim lain terpeleset. Maka dari itu, kemungkinan Persebaya tak akan mengalah pada saudaranya untuk membiarkan saudaranya ini jadi juara. Tapi bisa saja Persebaya berbaik hati memberikan saudaranya ini melaju mulus hingga akhir musim. Tentu yang akan jadi sorotan di laga ini adalah bomber Persib David da Silva. Pasalnya David adalah mantan pemain kesayangan Persebaya di 2019 lalu. Ini pertama kalinya bagi DDS akan menghadapi mantan timnya. Apakah DDS akan mampu membobol gawang Persebaya? Rekor pertemuan sejauh ini di semua ajang sejak 2019, dari 5 pertemuan terakhir Persebaya sedikit lebih unggul dari Persib dengan catatan 3 kali kemenangan berbanding 2 kemenangan Persib. Di tabel klasemen pekan ke-31, Persebaya berada di posisi 3 dengan raihan 59 poin, sementara Persib ada di posisi 2 dengan raihan 66 poin. Namun Persebaya bisa saja tergusur andai Bayangkara dan Arema menang di pekan ke-31. Di laga terakhir kedua tim ini menuai hasil berbeda. Jika Persib menang atas Madura United, sementara Persebaya justru ditahan imbang oleh Barito. Di kubu Persebaya, tim ini seperti kehabisan bensin di akhir-akhir kompetisi ini. Meskipun di 5 laga terakhir belum terkalahkan, namun dengan catatan kurang apik, yakni menang 3 kali dan imbang 2 kali. Berbanding dengan Persib di 5 laga terakhir tak terkalahkan dengan catatan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Harapan juara tentu tipis bagi tim Bajul Ijo, apalagi lawan yang dihadapi cukup berat di sisa laga ini. Selain Persib, masih ada Bali United yang jadi lawan kuat. Seperti yang pernah kita bahas, kelemahan tim ini adalah TB sentris, alias terlalu bergantung pada duo TB, yakni Taisei dan Bruno. Ketika Bruno dan Taisei dicadangkan atau absen, maka permainan tim ini pun menurun. 3 striker di depan yang bermain secara bergiliran, yakni Arsenio Valvord, Samsul Arif, dan Johan Yoga, kualitas dan performanya hampir sama. Mungkin hanya Samsul Arif yang sejauh ini lebih baik dibanding 2 striker lain. Sayangnya Samsul terkendala faktor usia yang membuat staminanya kedodoran. Sementara untuk Valvord jauh dari harapan, bahkan pelatih Aji Santoso sudah jengah pada pemain ini. Bahkan Aji sampai mengatakan jika tak digaji, mungkin Valvord sudah dibuang.
Nek rak digaji mungkin wis tak buang, yang artinya kalau gak digaji mungkin sudah saya buang. Inilah yang membuat Persebaya seperti kehabisan bensin di akhir-akhir kompetisi ini, apalagi di laga terakhir kontra Barito. Persebaya harusnya bisa menang andai saja penalti Taisei Marukawa di menit ke-80 tak ditepis kiper Barito Emriandi. Menghadapi Persib Bandung, Persebaya harus kehilangan sang wonderkid Marcelino Ferdinand yang menjalani hukuman akumulasi kartu. Mau tak mau, pelatih Aji Santoso pun akhirnya melepas pemain muda ini ke timnas Indonesia sesuai dengan janjinya pada Sintayong. Selain itu, tak banyak opsi yang akan dipakai Aji Santoso dalam menghadapi Persib. Namun, Aji dikenal sebagai pelatih yang kaya taktik. Bisa saja di laga ini Persebaya menyulitkan Persib Bandung. Dan berikut prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya. Di bawah Mister ada Hernando Ari Sutaryadi. Duet center back tetap diisi oleh Arif Satria dan Ali Sesai. Back kiri Reva Adi dan back kanan Adi Setiawan. Lini tengah diisi oleh Alwi Slamet, M Hidayat dan Ricky Kambuaya. Sisi sayap diisi oleh Taisei Marukawa dan Bruno Moreira. Sementara di lini depan, Samsul Arif diplot sebagai ujung tombak. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, meskipun masih berada di jalur juara, namun entah kenapa Persib seolah sulit untuk raih gelar juara musim ini. Meskipun di 5 laga terakhir tampil cukup apik, tapi ada faktor lain yang membuat Persib sulit dan bisa gagal raih gelar juara. Faktor itu adalah Persib adalah tim yang tak disukai PSSI dan PT LIB. Meskipun Persib selalu menjadi penyumbang dana bagi PSSI dan PT LIB, namun para petinggi PSSI seolah memusuhi Persib Bandung. Apalagi di era liga settingan seperti sekarang ini, kesempatan Persib sulit sepertinya untuk raih gelar juara. Kami masih di jalur juara dan kesempatan itu terbuka, tapi dengan catatan kami tak dicurangi. Kami tahu kami bukan tim yang disukai federasi, tapi jangan bunuh kami secara halus. Biarkanlah sepak bola itu fair, ujar pelatih Persib Robert Rene Albert. Momentum hari jadi ke-89 ini akan dijadikan pelacut semangat bagi pasukan Robert Rene Albert. Tapi Persib harus waspada, pasalnya meskipun lawannya Persebaya yang notabene saudara Persib, tapi seperti di pertemuan pertama musim ini, Persebaya tampil sangat ngotot seperti menghadapi musuh utama. Ya, faktor Aji Santoso lah yang membuat Persebaya menganggap Persib musuh utama. Pasalnya Aji Santoso adalah pelatih kelahiran Malang, tentu roh dan jiwanya masih berdarah Malang. Untuk itu, jika Persib bermain seperti di pertemuan pertama, bukan tidak mungkin Persib kembali kalah. Menghadapi Persebaya, satu pemain dipastikan absen, yakni Ezra Walian yang terkena akumulasi kartu. Sementara striker Bruno Katanhede pun diragukan tampil usai mengalami cedera hamstring alias tertarik otot paha. Ditambah Beckham Putra yang kabarnya akan ditarik ke timnas Indonesia, dan juga Basim Rasid yang kabarnya pun cedera pergelangan kaki. Namun kabar baiknya 3 pemain telah kembali, yakni Maklok dan Febri Haryadi serta Victor Igbonepo yang di laga sebelumnya tak dimainkan. Jadi berikutlah prediksi susunan formasi Persib Bandung. Di bawah Mister masih ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back pun masih diisi oleh Nick Wipers dan Victor Igbonepo. Bek kiri tetap Ardi Idrus dan bek kanan tetap Hen Herdiana. Duet jangkar kembali akan ditempati oleh Maklok dan Basim Rasid. Sayap kiri Pret Sebutuan dan sayap kanan kemungkinan Febri Haryadi yang akan dipasang sebagai starter. Sementara Erwin Ramdhani diplot sebagai second striker mendampingi David Da Silva yang diplot sebagai ujung tombak. Dan berikut prediksi formasinya. Laga Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 19 Maret 2022 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Oke, itulah prediksi antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung di pekan ke-32. Nah, bagaimana menurut kalian?
bagi kalian bonek dan juga botoh, siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini dan berapa skornya? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.